biji sesawi. Ini pohon biji sesawi. Ini depan kita yang besar. Jadi di mana-mana di daerah sini ada pohon biji sesawi di daerah kita pikun sampai Bukit Sabda Bahagia. Berarti Bapak yang di Matius 17 waktu Yesus berbicara tentang imanmu yang seperti biji sesawi, dia berada di daerah sini. Karena sampai saat ini Bapak masih hanya di daerah sini ada banyak pohon yang namanya biji sesawi. Jadi kita ke Sabda Bahagia Bapak Ibu cuma 15 menit. Aku sudah bilang kita dapat tempatnya untuk foto-foto dan untuk doa pribadi dalam gereja karena kita perlu waktu di kota Kapernaum Bapak Ibu. Jadi please siapkan Matius pasal 5. Bro, kita mau baca dari Matius 5. Ceritanya Matius 5 terjadi di mana? Lihat gerejanya Bapak Ibu sebelah kanan. Jadi gereja bersegi 8, kubahnya bersegi 8. Tahu kenapa bersegi 8? Karena ada 8 Sabda Bahagia. Khotbah di bukit, Matius 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Tidak ada orang Yahudi yang bisa diselamatkan kecuali kalau mereka masuk Yerusalem. Tapi yang saya kata ini di Sabda Bahagia Bapak Ibu, Tuhan belum sebut nama Yerusalem. Jadi ada janji baru buat mereka. Orang-orang yang selalu mikir kami mau bertemu dengan Tuhan, kami mau bertemu dengan kerajaan Elohim. Jadi mereka harus siapkan diri sendiri, harus siapkan dompet sendiri dan pergi ke Yerusalem. Karena Tuhan ada di sana. Tapi Tuhan Yesus hari ini dia katakan tidak usah. Kamu kalau murah hati, kamu kalau miskin di hadapan Tuhan, kamu kalau membuat damai, kamu akan mempunyai kerajaan surga. Ini hal yang, ini sesuatu yang baru buat orang Yahudi dengar. Karena dulu Bapak Ibu, mereka harus pakai ritual. Masuk Yerusalem, cari kurban, cari domba, bayar pajak, cari makanan, cari tempat ginap. Jadi itu mahal. Ingat Bapak Ibu, buat orang Yahudi, janji firman Tuhan itu hanya buat orang kaya. Sorry. Orang kaya di hadapan bank Bapak Ibu, mereka akan mempunyai kerajaan surga. Kenapa? Kalau orang miskin di hadapan Tuhan, orang miskin di hadapan bank, bagaimana mereka pergi Yerusalem? Susah, mahal. Tapi waktu bertemu dengan Yesus, dia janji mereka. Ini alasan kenapa Bapak Ibu, arsitek gereja ini adalah Romo, namanya Antonio Barluzzi. Dia pintar sekali, dia ngerti sesuatu itu. Sebelum Bapak Ibu turis masuk ke gereja, dia taruh gambar Yerusalem di lantai. Kenapa? Setiap orang yang masuk bukit Sabda Bahagia atau masuk gereja Sabda Bahagia akan berdiri atas Yerusalem. So jadi Yerusalem fisik buat kita tidak ada arti. Karena kita menunggu Yerusalem baru itu yang di dalam Sabda Bahagia. Bedanya bukit Sabda Bahagia zaman dulu dan hari ini itu apa? Zaman dulu semua orang yang naik ke Bukit Sabda Bahagia itu gratis. Hari ini sudah bayar. So jadi setiap orang miskin di hadapan Tuhan harus siapkan uang untuk masuk berdoa di Bukit Sabda Bahagia. Buat kita udah dibayar, tidak usah khawatir bahwa udah dibayar sama Ibu Angela.
Tapi maksud saya sistem sekarang begini, lihat, harus bayar untuk masuk. Jadi tidak punya duit, tidak boleh masuk ke Bukit Sabda Bahagia. Wow. Jadi arti Sabda Bahagia udah hilang sama gereja. Ini jadi kita mau menikmati dan ambil waktu di kota Kapernaum di bawah, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, siap-siap 10 menit aja. Jangan belanja, jangan makan es krim lagi. Oke? Di Sungai Yordan Bapak Ibu terakhir, setelah kita selesai, kalau mau makan es krim sebelum pulang kembali ke hotel, oke lah. Ini kompak ya. Kompak mutu terakhir, naiknya terakhir. Ayo. Outlet via entrance via business. Siapa Bapak Ibu? Ke Bukit Sabda Bahagia 10 menit aja kembali lagi. Kalau kita perlu waktu di Kapernaum, oke? Tin? Ikut Ibu Angela. Hindi. Ikut po Angela. Aku istirahat sini kan. 10 menit saja ya. Siap Ramsi. We give you all, we give you all, we give you all, we Hey, come on, Talon. come on, say it again. We give you all the glory. In this place tonight, we worship you. Our Lord, you are. Come on, one more time, all over this building. Declare it, declare it. We give you
si nanti deh. Sabda bahagia. Tentang Nah, ya itu tadi. tempatnya bagus. Eh, Matius 5 ayat 7. tempatnya bagus ini. Anginnya ngebes. Di sana aduh kameranya enggak. Ya, minta foto. Oke, saya mau